Teman-teman, pernah nggak sih lagi lapar-laparnya, makanan udah di depan mata, terus tiba-tiba disuruh berhenti makan? Bukan sama dokter, bukan sama pasangan, tapi sama Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan alasannya bukan karena diet, bukan juga karena kolesterol. Tapi karena makanannya ngomong. Ya, paha kambingnya molmam. Oke, sebelum kalian mikir, ini channel sejarah apa channel horor? Tenang. Ini kisah sahih, riwayat Syahih Bukhari. Dan kejadiannya beneran tercatat dalam sejarah Islam. Dan ceritanya terjadi di satu tempat yang namanya Khaybar. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berhasil menembus seluruh benteng Yahudi di Khaybar. Perangnya selesai. Orang-orang Yahudi sudah kalah. Ada yang terbunuh, ada yang tertawan. Dan di momen kayak gini, biasanya kan orang udah capek, lapar, pengen istirahat. Nah, ternyata ada sekelompok pendeta Yahudi yang bikin rencana terakhir. Mereka sepakat dengan seorang wanita Yahudi untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Meracuni makanan. Karena mereka tahu satu hal penting tentang Nabi. Beliau sangat menyukai daging kambing. Lebih spesifik lagi, paha kambing. Ini bukan gosip, ini hadis sahih. Makanya dalam Islam ada akikah. 2 kambing, 1 kambing. Nggak bisa diganti sapi. Dan dalam Idul Adha pun, walaupun boleh sapi atau unta, kambing tetap lebih afdol. Kambing ini bukan sekadar lauk. Ini punya posisi spesial. Mereka menyiapkan satu hidangan bernama tarid. Roti gandum disiram kuah kari kambing. Dan khusus untuk Nabi Muhammad, ditaruh paha kambing. Yang lain nggak dapat. Disiapkan banyak nampan, karena waktu itu ada sekitar 1.400 sahabat. Makanan dibawa masuk ke benteng. Mereka bilang dengan wajah penuh basa-basi. Ini hadiah untuk kalian. Kami mengaku kalah. Nabi SAW melihat. Beliau tahu. Dan beliau berkata, masukkan. Masuklah makanan itu. Sahabat-sahabat sudah 2 hari nggak makan. Lapar, capek. Tapi mereka nunggu adab. Nunggu Nabi mulai duluan. Begitu Nabi Salam mencuil daging paha kambing itu, sahabat langsung mulai makan dari nampan masing-masing. Dan di detik itu, Nabi berhenti. Beliau berkata dengan tegas, "Kufu aidiakum, tahan tangan kalian." Sahabat kaget. Ada yang bilang, "Ya Rasulullah, kami lapar. 2 hari belum makan." Tapi Nabi SAW mengulang, "Kufu aidiakum." Jangan makan. Beliau mengeluarkan sisa makanan dari mulutnya dan berkata, "Panggil semua pendeta Yahudi ke sini." Begitu mereka datang, Nabi SAW mulai bertanya. Bukan langsung soal racun. Karena ini jebakan intelektual. Wahai orang-orang Yahudi, jujur nggak kalau aku bertanya? Mereka jawab, "Kami jujur." Nabi bertanya, "Siapa kakek kalian?" Mereka menyebut nama seorang yang mereka banggakan. Padahal sejarahnya bukan itu. Nabi SAW langsung berkata, "Kalian dusta. Kakek kalian bukan itu." Mereka diam. Pertanyaan kedua, siapa penghuni neraka? Mereka menjawab, "Kami masuk dulu, lalu digantikan kalian." Kalian dusta. Kena lagi. Nabi SAW bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah kalian meletakkan racun di makanan ini?" Dan kali ini, mereka nggak bisa bohong. Mereka jawab, "Iya, kami ingin memastikan." Kalau engkau nabi, engkau akan tahu. Tapi, kalau engkau hanya raja, engkau akan mati. Mereka bertanya balik, "Siapa yang memberitahumu?" Tidak ada yang tahu kecuali kami. Dan Nabi Muhammad mengangkat paha kambing itu. Beliau berkata, "Akhbaroni hadza dhira." Paha ini yang memberitahuku. Paha kambingnya berbicara. Bukan metafora, bukan perumpamaan, tapi mujizat. Tapi ini penting banget teman-teman. Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib dengan sendirinya.
Beliau hanya tahu kalau Allah mengabarkan. Makanya, dalam banyak riwayat Sahih Muslim dan Bukhari, kalau ada sahabat bertanya dan belum turun wahyu, Nabi diam. Menunggu. Begitu jawabannya datang, beliau berkata, "Siapa tadi yang bertanya?" Ini garis tegas dalam akidah. Jadi, dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Mujizat itu bukan sulap, bukan trik. Dan bukan karena Nabi punya kekuatan sendiri. Semua terjadi karena izin Allah. Dan kadang, peringatan bisa datang dari arah yang paling gak kita sangka. Bahkan, dari sepiring makanan. Kalau kalian ngerasa cerita ini bikin merinding, atau bikin mikir lebih dalam soal iman dan adab, jangan lupa share ke yang lain. Karena siapa tahu, hari ini kita nonton kisah ini, besok kita diuji dengan cara yang beda. Sampai ketemu di cerita berikutnya.